Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya bakal ngejelasin materi sejarah Indonesia, yaitu aksi-aksi Tritura pada masa transisi 1966 sampai 1967. Sebelumnya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Alvira Alia Fionita dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kendal. Oke, langsung saja. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian dari Tritura. Apa sih Tritura itu? Pasti kalian sudah nggak asing dong dengan Tritura. Yaps, betul sekali. Tritura merupakan singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat, yaitu 3 tuntutan kepada pemerintah yang disuruhkan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Kemudian sejarah dari Tritura itu sendiri yaitu adanya ketidakpuasan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan masyarakat terhadap sikap dan kebijaksanaan pemerintah. Gerakan moral yang dimunculkan para mahasiswa ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Tetapi pemerintah justru mencurigai gerakan tersebut dan kemudian sejumlah tokoh KAMI, juga Kesatuan Aliansi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, ditangkap. Masa tersebutlah yang melahirkan sebuah generasi baru, yaitu Angkatan 66. Bisa disebut juga angkatan tersebut menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa nasional. Kemudian ketidakpuasan tersebut akhirnya memuncak, sehingga mereka turun ke jalan menyerukan aksi Tritura yang dimulai pada 10 Januari 1966. Pembacaan tuntutan dari aksi Tritura terjadi di halaman Fakultas Kedokteran UI. Kemudian tujuan dari gerakan tersebut yaitu supaya aktivis mahasiswa Indonesia bisa menggalang aksi, salah satunya melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, isi dari Tritura yaitu ada 3 yang dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, Kesatuan-Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Isi yang pertama yaitu pembubaran PKI. Isi Tritura tersebut terkait pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pasalnya, pada saat itu PKI sebagai partai politik yang ikut menjadi pemenang pemilu 1955, namun PKI malah terlibat menjadi dalam pemberontakan G30 SPKI. Nah, hal tersebutlah yang mendorong masyarakat yang diwakilkan kaum muda atau mahasiswa agar pemerintah membubarkan PKI dan seluruh ormas di bawahnya. Yang kedua, pemberontakan Kabinet Dwi Kora. Pemberontakan tersebut dilakukan dalam upaya untuk pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Karena saat itu, anggota maupun simpatisan Kabinet Dwi Kora sebagian besar berasal dari PKI. Nah, sehingga mereka dianggap menjadi kekuatan politik yang dekat dengan pemerintah. Adanya kondisi tersebutlah yang menjadi sorotan dari adanya tuntutan untuk dibubarkan. Yang ketiga, turunkan harga. Tuntutan penurunan harga atau terutama harga pangan di sini bertujuan untuk perbaikan ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian saat itu cukup buruk dan meresahkan, di mana banyak harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Oleh karena situasi itulah yang membuat kaum muda bersama-sama partai politik serta organisasi pemuda melakukan gerakan moral atau moral force. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari Tritura nih teman-teman, yang dimana mencakup beberapa aspek penting yang secara signifikan mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada waktu itu. Dikutip dari laman Fakultas Hukum UMSU, berikut dampak dari aksi Tritura. Yang pertama, krisis politik dan ekonomi. Tuntutan Tritura yang diperjuangkan dalam demonstrasi Tritura memberikan tekanan tambahan terhadap situasi politik dan ekonomi yang sudah tegang. Nah, dalam hal ini, dampak Tritura adalah memperburuk keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tekanan tersebut akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar
memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap diperlukan. Kemudian yang kedua, perubahan politik secara menyeluruh. Super Semar menjadi titik tolak bagi lahirnya Orde Baru menggantikan Orde Lama. Keputusan yang dikeluarkan Presiden Soekarno membawa perubahan politik mendasar di Indonesia. Orde Baru menjadi era baru yang menandai pergeseran dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan politik. Kemudian yang ketiga, akhir dari Orde Lama. Dampak Tritura tidak hanya menciptakan perubahan, tetapi juga mengakhiri masa pemerintahan demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang berlangsung sejak 1959 hingga 1966. Pergantian pemerintahan Soekarno dengan Soeharto yang menjadi bagian dari Orde Lama membawa Indonesia ke dalam era yang disebut demokrasi Pancasila. Nah, sebagai akibat dari aksi Tritura, Indonesia mengalami perubahan politik dan ekonomi secara menyeluruh. Dengan konsekuensi paling mencolok ialah lahirnya Orde Baru. Setelah aksi Tritura, Orde Baru menjadi rezim baru yang membentuk dinamika politik dan pemerintahan negara dalam kurun waktu yang sangat lama. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Alvira Alyafionita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.